Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kepada teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan limitnya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas beberapa teori fundamental mengenai bilangan, himpunan, sampai bagaimana mengkonstruksi, mendefinisikan suatu fungsi. Nah, saat ini fungsi itu sendiri akan kita sinkronkan yaitu dengan limit. Nah, pembahasan pada pertemuan keempat ini kita definisikan dulu, kita di limit fungsi di satu titik. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut mengenai limit fungsi di satu titik, nah alangkah baiknya kita harus perlu mengidentifikasi mengenai barisan bilangan maaf. Maka bisa kita katakan bahwa atau kita definisikan bahwa barisan bilangan itu didefinisikan bila C adalah himpunan yang tidak kosong, artinya dia mempunyai suatu elemen atau anggota, maka barisan bilangan C adalah harga suatu fungsi f dari A ke C, atau F ini sebagai pengait untuk memetakan A ke C, di mana A itu disebut dengan bilangan asli contoh. Nah, teman-teman, saya ingin mereview kembali bahwa penulisan suatu himpunan tentu harus teman-teman pahami bahwa harus diurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, ini harus teman-teman pahami juga. Di mana 1, 2, 3, 4, min 1, 1, min 1. Nah, penulisan himpunan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini hati-hati teman-teman, apakah ini tepat atau enggaknya. Nah, kalau dalam penulisan suatu himpunan bisa dikatakan min 1, 1 ini adalah min 1 kembali, itu adalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena namanya himpunan itu harus terurut seperti itu. Nah, limit suatu barisan bilangan didefinisikan sebagai limit suatu fungsi Cn, ini ya, ini Cn. Maaf, saya besarkan dulu. Nah, ini limit suatu barisan atau limit suatu fungsi Cn di mana n mendekati tak hingga. Artinya dia mempunyai suatu nilai yaitu L. Nah, ini teman-teman, inilah definisi limit. Artinya bahwa setiap epsilon lebih besar 0, ada bilangan delta lebih besar 0, atau bisa kita tulis di sini adalah indeks N0 sama dengan N0 dalam suatu epsilon, sedemikian sehingga untuk nilai N lebih besar atau sama dengan N0 berlaku Cn, ini harga mutlak ya teman-teman, min C itu harus lebih kecil dari epsilon. Nah, contoh Cn sama dengan N. Nah, sekali lagi sebelum saya bacakan ini, bahwa Cn ini merupakan suatu fungsi dalam N ya teman-teman, sehingga kalau ada fungsi Cn sama dengan N per N plus 1 L, nah ini nilai L nya itu sama dengan 1, maka bisa kita tulis ini ya, maaf. Nah, ini bisa kita tulis bahwa ini ya limit ya, kita kembali ke limit. Nah, ini N mendekati tak hingga. Nah, ini coba. Nah, ini kita tulis saja dulu di bawahnya biar terdeteksi lebih enak. Nah, ini saya tulis limit N mendekati tak hingga. Nah, di sini mohon maaf, 0 sebenarnya adalah barisan yang limitnya 0 nih ya. Kita cek limit mendekati tak hingga
terus Cn-nya adalah n per n plus 1. Nah, ini ya. Nah, ini suatu fungsi hasilnya adalah L-nya 1. Nah, inilah penulisan dari sini. Kalau kita dekatkan, kita dekatkan n-nya mendekati, tak hingga tetap ada nilainya berapa? 1. Nah, maka di dalam hal ini misalkan kita mengambil epsilon adalah 1/800. Nah, kok 800 boleh? Silahkan Anda mau ngambil 700, 600, berapapun boleh, asalkan fungsinya adalah 1/n. Nah, kenapa? Karena kita melihat bentuknya. Coba kalau kita ambil n-nya ini adalah 1 per 1 tambah 1, yaitu setengah. Nah, itu is oke, nggak masalah. Nah, sehingga Cn-1, kenapa kok Cn-1? Karena kita ingin membuktikan bahwa suatu fungsi limit itu harus lebih kecil dari epsilon. Jadi epsilon itu bisa dikatakan, kalau dalam hal ini kenapa kok mengambil setengah? Nah, teman-teman harus pahami bahwa epsilonnya adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat positif yang paling kecil atau bilangan terkecil. Nah, sehingga bisa dikatakan kita harus pernya itu paling kecil, atau bisa saya katakan epsilon adalah bilangan terkecil gitu ya, bukan bulat, tidak hanya bulat saja, tapi bilangan terkecil. Nah, sehingga dalam hal ini n per n plus 1 min 1, di mana n per n plus 1 min 1 ini harus kita samakan penyebutnya. Nah, ini harus lebih kecil dari 1/800, 1/900 nggak masalah, boleh. Nah, ini ya, maka n per n plus 1 kalau kita lihat ini sudah sama penyebutnya, ini n min 1, jadi menghasilkan min 1. Min 1 per n plus 1 itu selalu lebih besar dari min 1/800 dan lebih kecil dari 1/800 karena hasilnya min. Nah, ini kita lihat bahwa min 1 per n plus 1 lebih kecil dari 1/800. Nah, kita balikkan sini, pindah ruas namanya. Ini jadi n plus 1, ini menjadi min 800. Kalau ini juga sama, ini juga sama, sehingga menghasilkan min n min 1 lebih kecil dari, ini tetap minnya 800-nya yang pindah saja menjadi min 800, ini pindah ke sana jadi min 800, ini n plus 1. Jadi min plus 1 pindah ruas ke sini. Nah, ini ya, ini jadi teman-teman, ini 800 plus min 1. Nah, ini karena n-nya pindah, sehingga ini menjadi n lebih besar dari 801 min, n lebih besar dari min 801. Kalau di sini adalah min, sehingga ini bisa kita konstruksikan, yaitu n atau n lebih besar, n lebih besar dari berapa ini? N lebih besar dari 799. Nah, dalam hal ini bisa kita katakan bahwa n lebih besar dari 799, atau bisa n0 sama dengan 799, sehingga bisa katakan bahwa n dipenuhi adalah 800. Untuk C 800 min 1 lebih kecil dari 1/800. Jadi itu teman-teman. Nah, kita kembali ke limit fungsi. Kalau kita lihat bahwa untuk definisinya, nah ini ya, limit C. Nah, ini sebenarnya pengantar ini ya, ini suatu barisan, kita buktikan suatu limitnya. Nah, bagaimana kalau suatu fungsi itu dalam bentuk fx atau dan sebagainya? Nah, L disebut limit kiri dari suatu fungsi fx untuk x mendekati a dari sebelah kiri, atau bisa kita tulis bahwa limit suatu fungsi fx untuk x mendekati a pangkat min. Ini artinya a pangkat min itu limit kiri ya.
itu menghasilkan L, artinya untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta dalam suatu epsilon sedemikian sehingga untuk setiap harga interval X lebih besar dari A min delta dan X lebih kecil dari A, berlaku harga mutlak Fx min L harus selalu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi teman-teman harus kita pahami bahwa inilah definisi limit. Sekali lagi, suatu definisi ini tidak memerlukan suatu pembuktian karena definisi ini merupakan suatu kesepakatan. Nah, dari sini kita lihat kalau itu tadi limit kiri sama halnya dengan limit kanan. Nah, simbolisasi limit kanan yaitu untuk limit suatu fungsi fx untuk x mendekati a dari kanan ya, makanya simbolnya a plus ya, sama dengan L. Nah, di sini sama untuk setiap epsilon lebih besar 0, jadi epsilon adalah bilangan terkecil ya, dapat ditemukan delta dalam epsilon tersebut. Jadi kita harus menemukan suatu nilai delta. Kalau tadi kan 0 karena berhubungan dengan suatu barisan. Nah, sedemikian sehingga untuk setiap harga x dalam interval x lebih besar a dan x lebih kecil dari a plus delta, karena ini adalah limit kanan, maka berlaku fx min L harus lebih kecil dari epsilon. Nah, apabila nilai limit kiri dari kiri, nilai didekatkan dari kiri itu nilainya sama dengan limit yang didekatkan dari kanan, mempunyai suatu nilai yang sama, maka bisa dikatakan bahwa limit suatu fungsi fx untuk x mendekati a itu mempunyai nilai, sebut saja L, atau dia mempunyai nilai limitnya seperti itu. Nah, ini teman-teman visualisasi melalui gambar ya. Ini limit dari kanan dan ini adalah limit dari kiri. Nah, seperti itu. Contoh nih, saya langsung ke contoh saja biar teman-teman bisa memahaminya. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 1 per x min 1, atau fx ini kita tulis z. Nah, ini ya, sekali lagi konsepnya bahwa f memetakan x ke z. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita tulis bahwa fx sama dengan z, sehingga bisa kita tulis fx ini sama dengan z. Nah, nilai fx untuk x sama dengan satu titik terdefinisi, karena nilai fx ini menjadi suatu pecahan dengan penyebut bernilai. Kalau misalkan ya kita masukkan x-nya ini 2, dia akan menjadi 1, menjadi 3, menjadi setengah. Nah, kalau dia 1 per 1 min 0. Nah, misalkan ya, x-nya ini misalkan 1. Nah, ini coba kita masukkan. Nah, maka fungsi ini dengan untuk x sama dengan 1, maka dia tidak terdefinisi karena 1 per 0 itu kita tidak tahu berapa. 1 dibagi 0 kita tidak paham. Kita tidak akan bisa 1 kok bisa dibagi 0. Secara logika tidak mungkin kan gitu. Nah, makanya dalam konsep matematik itu disebut dengan tidak terdefinisi. Nah, sehingga kalau halaman ini tidak mungkinlah kita mengatakan bahwa x itu sama dengan 1. Sehingga bisa kita tulis x ini harus bernilai lebih besar 1 atau x ini lebih kecil 1. Nah, misalnya lebih kecil 1 itu biasanya 0, min 1, min 2, min 3 itu masih boleh. Ataupun x itu 0. Jadi ada 3 kemungkinan fx itu untuk x lebih besar 1, x lebih kecil 1, dan x sama dengan 1. Seperti itu. Nah, coba kita lihat untuk x lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari 1. Nah, ini ya. Nah, ini suatu fungsinya x lebih kecil dari 1, maka fx-nya berapa? X kuadrat. Nah, ini
Coba kita masukkan fx-nya 1. Ini x mendekati 1, tetapi 1 ini didefinisikan dari kiri atau x lebih kecil dari 1. Bentuk fungsinya adalah x kuadrat, maka x kuadrat ini x-nya diganti 1, maka menghasilkan 1. Nah, kalau dari kanan ini adalah x lebih besar dari 1. Hasilnya apa? X itu sendiri, maka kita masukkan 1 ini diganti 1. Tetapi ini definisinya adalah limit dari kanan. Nah, karena mempunyai nilai yang sama, maka bisa kita katakan bahwa limit fx untuk x mendekati 1 adalah nilainya 1. Nah, ini teman-teman kita lihat suatu fungsi ini mempunyai suatu nilai, kita lihat dari kiri dan dari kanan. Nah, contoh ini kita ingin membuktikan apakah benar setelah kita dapatkan nilainya. Jadi limit ini punya nilai ya, ini. Nah, kita buktikan apakah nilainya itu benar atau enggak. Nah, seperti itu. Kalau tadi itu kita untuk melihat suatu limit itu punya nilai atau ada nilainya. Nah, dari sini nilainya ini benar atau enggak. Suatu pendekatan, suatu dari nilai yang didekatkan oleh suatu angka dalam melihat suatu kajian fungsi. Nah, ini ya, kalau misalkan contoh limit x plus 1 untuk x mendekati 1, apakah nanti nilainya 2? Dan 2 ini merupakan bisa dikatakan hasil pendekatan ya, atau suatu solusi atau nilainya dari limit ini. Nah, untuk membuktikan itu, maka kita lihat berdasarkan definisi. Kita kembali ke definisi di mana setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta. Ini dalam epsilon itu, jadi nilai delta ini harus ada di dalam epsilon itu, sehingga berlaku, nah ini ya, x plus 1 atau fx min 2 itu harus lebih kecil dari epsilon. Maka kita lihat, kita ambil dulu x plus 1 min 2. Nih ya, kita buktikan yang terakhir, yang belakang, agak belakang. Sehingga penjabaran dari sini bisa kita tulis adalah x min 1 ini ya. 1 min 2 jadi x min 1. Ini misalkan persamaan 1. Dengan mengambil sembarang delta, nah misalkan delta itu sama dengan epsilon. Nah, di dalam definisi limit itu kan saya jelaskan setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta, ini ya, terdapat delta dalam epsilon, sehingga bisa kita tulis x min c harus lebih kecil dari delta, sehingga berlaku fx min L itu lebih kecil dari epsilon, seperti itu. Sehingga kita lihat x min c berapa, x nya berapa, x min c nya adalah 1 ini ya, x min 1 harus lebih kecil dari delta, dimana delta itu kita sudah definisikan itu sama dengan epsilon. Nah, kita kembali dari ke sini lagi setelah kita ada tambahan definisi. Ini kok bisa diambil dari mana? Ini dari definisi ya. Anda teman-teman nggak usah bingung. Ini dari definisi x min c ini ya, atau x min apa ini ya. Nah, tergantung kesepakatannya. X min 1. Nah, ini ya, harus lebih kecil dari delta. Delta kita sama dengan kan epsilon. Nah, kita kembali dari penjabaran di sini, di mana x plus 1 min 2 itu kan sama halnya dengan x min 1. Nah, x plus 1 min 2, kita lihat bahwa x min 1 ini kan lebih kecil dari delta, ya kan? Ini loh, x min 1 ini. Nah, lebih kecil dari delta. Jadi simbolnya ini tidak sama dengan lagi, tetapi harus lebih kecil dari delta. Ini ya, yang sering teman-teman salah itu di sini. Jadi ini itu masih simbolnya sama dengan, padahal tidak boleh, karena x min 1 itu jelas lebih kecil dari delta, sehingga di sini dari simbol sama dengan harus pasti dirubah lebih kecil dari delta. Karena delta itu sama dengan epsilon, maka x plus 1 min 2 lebih kecil dari epsilon. Jadi bisa dikatakan bahwa limit fungsi x plus 1 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 2, itu terbukti benarnya. Jadi teman-teman, itu penjelasan fungsi limit dilihat dari definisi dan definisinya. Nah, kalau contoh lain, nah silakan teman-teman untuk latihan ini ya. Ini banyak, tetapi ini sudah saya buktikan. Nah, ini sama. Kalau bagaimana Pak kalau tidak hanya fungsi linear, tapi ada
fungsi yang lainnya, misalkan fungsi kuadrat cuma sama, konsepnya sama. Nah, ini melalui penjabaran dulu, x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 9. Nah, teman-teman dalam mengerjakan ini buktikan limit x kuadrat plus 2x plus 1 untuk x mendekati 2 hasilnya 9. Teman-teman harus tentu untuk membuktikan setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta. Nah, delta ini nilainya berapa kan harus berada dalam epsilon. Nah, ini ya. Jadi teman-teman harus memahami itu. Jadi bisa kita terus ambil sembarangan nilai epsilon bilangan positif. Nah, ini ya. X kuadrat plus 2x plus 1 min 9 ini sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Nah, ini min L 9 adalah di sini ya. Jadi fx min L, fx-nya ini. Nah, L-nya adalah ini. Nah, ini. Nah, sehingga 1 min 9 menjadi min 8 baru ini kita faktorkan mencari akar-akarnya sama sehingga menjadi, kalau ini tidak mencari akar-akarnya hampir sama caranya ketika kita mencari akar-akarnya gitu ya. X plus 4 X min 2 ini ya. Nah, di sini sifat mutlak bahwa harga mutlak A kali B itu sama halnya dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B. Nah, sehingga setelah kita jabarkan ini dengan mengambil delta itu sama dengan epsilon per X plus 4. Nah, ini teman-teman, ini ada kuncinya ya. Sehingga X min 2, kenapa X min 2 ini? Ini loh, saya blok ini. X min C ini harus lebih kecil dari delta. Nah, di mana delta ini kalau kita sama dengankan delta per X plus 4, coba kita lihat. Nah, ini ya. Nah, di mana X plus 4. Nah, kita lihat dulu. Kita ngambil sembarang ya, karena kita ngambil sembarang. Delta adalah epsilon per harga mutlak X plus 4, maka kita kembali ke sini. Nah, kita jabarkan dari sini. Jadi fx min L X kuadrat plus 2x plus 1 min 9 sama dengan harga mutlak X plus 4. X min 2 itu lebih kecil dari epsilon per X plus 4 nih. Nah, mana? Jadi X min 2, nah ini ya. X min 2 ini harus lebih kecil dari delta, di mana delta ini, nah ini ya. X min 2 ini lebih kecil dari, di mana delta adalah epsilon per X plus 4, sehingga ini dicorek-corek menjadi lebih kecil dari delta. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa kalau dalam suatu fungsi kuadrat, kunci kita mencari delta ini bagaimana caranya, secara logika ya, caranya bahwa X plus 4 ini setelah kita faktorkan ini harus hilang. Kenapa kita tidak ngambil X min 2? Kalau kita ngambil X min 2, nah kita tidak bisa mengganti. Artinya ini tidak bisa. Padahal X min C-nya kan lebih dekat ke sini. X min 2 kuncinya di situ. Jadi teman-teman harus kita pahami bahwa dalam ini kita perlu logika sedikit bagaimana kita menggunakan teori kanselasi sehingga terpenuhi bahwa fx min L ini harus lebih kecil dari epsilon. Jadi ini teman-teman, kalau teori-teori tentang limit ini banyak ya, ada ini definisinya atau apa ya, bisa dikatakan linearitasnya, kelinearnya suatu fungsi limit ini ya. Nah, ini teman-teman bisa, nah ini coba Anda teman-teman buktikan bahwa limit X kuadrat untuk X mendekati C itu sama dengan C kuadrat dan sebagainya. Jadi itu teman-teman dari saya. Nah, ini, oh ya ini ada lagi ya, maaf sebelum saya tutup ini ya. Nah, ini silakan untuk latihan. Nah, ini konsep dalam mengerjakan ini. Nah, selidiki apakah suatu fungsi fx mempunyai limit di x sama dengan 1. Ini sebagai clue-nya gini. Saya kasih apa namanya, suatu clue. Nah, ini ya. Maaf, saya kasih clue untuk x mendekati 1 ya. Dan ini adalah fx. Nah, jadi limit fx untuk x mendekati 1. Nah, ini kan ada limit dari kiri dan ada limit dari kanan. Jadi teman-teman harus ini, nah mohon maaf ini ya,
dari saya simbolkan di sini dari kiri, mana agak salah saya, 1. Nah ini ya, limit dari kiri fx, maka nilainya apa? Kita lihat. Nah bisa kita tulis fx-nya ini apa? Nah ini ya. Nah ini harus sama nilainya untuk apa, dari kanan ya. Nah ini. Nah ini kan ada dua fungsi, jadi fx dari kiri itu bisa kita gantikan ini, x kuadrat plus 1 kita gantikan sini. Kalau untuk x lebih besar atau sama dengan 1, ini adalah limit dari kanan, jadi fx-nya ini kita ganti ini. Nah setelah kita ganti fungsinya itu ke masing-masing, baru kita masukkan angka pendekatannya 1. Apakah nanti sama atau enggaknya? Kalau sama, berapa skornya? Nah jadi itu teman-teman untuk suatu limit fungsi. Nah ini kita menggunakan definisi limit. Nah untuk selanjutnya besok pertemuan kelima kita akan membahas mengenai kekontinuan. Nah ini konsep dasarnya memang harus paham fungsi limit. Nah seperti itu ya, dan limit di satu titik. Jadi dan kita buktikan apakah suatu fungsi itu jika kita masukkan suatu nilainya sama dengan hasil limitnya itu. Ini adalah kekontinuan. Jadi itu pengantar kekontinuan ya. Sekilas saja, bukan pengantar. Sekilas mengenai kekontinuan biar teman-teman nanti juga paham konsep-konsep dasarnya. Nah jika nanti ada pertanyaan silahkan nanti pas video conference dalam kita menggunakan Google Meet ataupun Zoom ataupun aplikasi dalam learning sistem manajemennya yang dikembangkan di Mercubuana. Silakan besok itu pada pertemuan kelima kita video conference bisa ditanyakan kalau ada hal-hal yang belum teman-teman pahami. Nah mungkin itu dari saya, sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.